Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan betapa orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mendapatkan kerugian-kerugian atas perilaku perbuatan mereka yang bukan atas dasar syariat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bagaimana mereka membunuhi anak-anak perempuan yang baru lahir, menganggap bahwa anak perempuan mendatangkan sial, tidak akan mendatangkan keuntungan bagi orang tuanya. Anak perempuan masa depannya tidak ada, nanti akan membuat malu keluarga dan sebagainya. Mereka melakukan itu bukan atas dasar agama, tapi atas dasar hawa nafsu mereka, sampai-sampai menghilangkan fitrahnya mereka sebagai orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Rugi. Bagaimana? Karena sebaliknya, justru namanya anak itu akan memuliakan orang tuanya, yang meneruskan perjuangan orang tuanya, yang akan melindungi bahkan merawat orang tuanya ketika sudah tua, yang akan mengharumkan nama keluarga, dan tentu tidak sedikit anak yang akan meneruskan keturunan dari orang tuanya. Dan di dalam agama ini, anak adalah investasi akhirat orang tua, karena anak nanti akan mendoakan orang tuanya saat mereka sudah meninggal dunia. Berapa banyak orang tua yang mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena kesalehan dari anak-anaknya. Di akhirat nanti orang-orang tua mereka pada kaget dengan pemuliaan Allah kepada mereka, diampuni dosa-dosanya,
diangkat derajatnya, dimasukkannya mereka ke dalam surga, mereka terheran karena apa? Amalnya biasa-biasa kok sampai mereka dimuliakan seperti itu. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, mereka kemudian bertanya kepada Allah, kenapa kami dimuliakan seperti ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladika laka. Karena doa permohonan ampun yang dipanjatkan oleh anakmu untukmu. Jadi anak itu akan memuliakan orang tuanya, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Maka rugilah orang-orang yang mereka justru malah membenci, menyia-nyiakan, mendolimi, tidak memberikan hak kepada anak-anaknya. Bahkan perilaku yang sangat buruk adalah membunuh anaknya. Membunuh anak itu bukan hanya di zaman jahiliyah. Jahiliyah modern atau zaman sekarang, tidak sedikit orang tua juga yang tega membunuh anak-anaknya melalui aborsi. Ya, aborsi atau pengguguran anak yang ibunya hamil di luar pernikahan itu sampai sekarang masih di mana-mana. Ya. Dikhawatirkan nanti kalau anak akan membuat malu orang tuanya, membuat ini dan itu. Padahal perilaku dosa dari orang tuanya tidak serta-merta kemudian menjadi kesalahan dari anak. Anak itu lahir dalam keadaan suci. Apapun perilaku dari orang tuanya, tidak boleh seseorang membunuh anak apapun alasannya. Karena dia adalah makhluknya Allah yang harus dijaga oleh siapapun yang dititipi amanah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad khasira, rugi alladzina qatalu auladahum, yang membunuh anak-anak mereka safaham bighairi ilm, bodoh karena enggak ngerti ilmu. Wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Rugi juga perilaku orang-orang jahiliyah yang mereka mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka dan mereka mengada-adakan hukum syariat atas Allah. Ya. Ini ayat ini menyimpulkan perilaku-perilaku orang-orang jahiliyah. Ya, di antaranya adalah selain membunuh anak perempuan adalah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah mau kasih rezeki mereka, ditolak. Diharamkan. Mereka membagi-bagi hasil atau ternak, sebagian untuk Allah, sebagian untuk berhala, ya. Sampai-sampai ya, bagian berhala tidak boleh dimakan, haram dimakan. Apa yang disebut sebagai sajen. Ini untuk berhala, ini untuk Allah, ini untuk fakir miskin. Dibagi-bagi, mengharamkan sesuatu yang Allah rezekikan. Dan ini adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah. Dan ketika kita dikasih sesuatu juga oleh siapapun, dalam rangka dia itu ingin membahagiakan kita, terima, jangan ditolak. Ya, kalau kita dikasih seseorang, jangan, maaf saya sudah kenyang, maaf saya sudah punya, ya terima aja untuk membahagiakan dia. Bukankah dia akan mendapatkan pahala dari Allah ketika sedekahnya terlaksana, yaitu berpindah dari tangannya ke tangan orang yang disedekahi. Maka berarti ketika kita menerima sedekah, menerima pemberian, itu kita juga akan mendapatkan pahala karena kita menjadi wasilah terjadinya sebuah amal soleh bernama sedekah. Ini
tentu masalah lain ya, tapi kita ada sedikit hubungannya di sini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu, jangan kemudian kita mengharamkan sendiri sebagaimana perilaku orang jahiliyah ini. Allah halalkan daging unta, daging sapi, daging kambing mutlak kalau itu memang miliknya kita dan kemudian disembelih dengan cara yang syar'i. Maka jangan kemudian kita mengharamkan sebagian dari hewan-hewan tersebut tanpa dasar syariat. Haramu ma razaqahumullahu iftira, mengada-ada, membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu mengada-adakan. Perkara bid'ah yang terus-menerus merajalela di tengah manusia bahkan kaum muslimin. Perilaku yang sangat dibenci dalam agama ini selain apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu membunuh anak adalah mengada-adakan syariat. Perilaku bid'ah, iftiraan 'ala Allah. Seakan-akan menganggap bahwa syariat Allah itu belum sempurna sehingga sampai membuat syariat sendiri. Kan gitu. Perilaku ahlul bid'ah adalah mereka mengadakan sesuatu yang belum dibuat oleh Allah. Padahal agama ini sudah final, sudah finish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada satupun ayat yang beliau sembunyikan. Tidak ada satupun ayat yang tertunda. Tidak Allah turunkan kepada beliau. Semua sudah selesai. Melalui firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sebagai tanda bahwa beliau sebentar lagi akan meninggal dunia dan sudah tidak ada turun lagi ayat setelah itu. Al-yauma, hari ini ayat ini turun ketika ketika haji wada, haji pamitan sebelum Rasulullah meninggal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, kata Allah. Agama ini sudah sempurna. Sudah tidak ada lagi tambahan syariat. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untukmu. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sudah diberikan semua. Ini berarti maksudnya apa? Sudah tidak ada lagi nikmat yang akan didapatkan selepas ini. Sehingga kemudian sampai beliau dipanggil Allah untuk menghadapnya, artinya meninggal dunia. Dan tidak ada satupun manusia yang meninggal dunia dan belum sempurna nikmatnya, meskipun 1.000 rupiah sekalipun. Kenapa? Kadang-kala ada beberapa orang yang mengkhawatirkan rezekinya, padahal tidak mungkin Allah memanggil kita, menjadikan kita meninggal dunia sementara jatah rezeki kita belum penuh. Pasti sudah dipenuhi baru akan meninggal dunia. Kenapa kita mengkhawatirkan rezeki? Tidak perlu mengkhawatirkan rezeki. Semua sudah ada jatahnya masing-masing. Mau kayak apapun usahanya, kalau jatahnya segitu ya segitu. Atau mau santainya kayak apa, kalau rezekinya misalnya seseorang segitu ya. Contoh, ada orang yang dia berusaha untuk, meskipun namanya usaha wajib ya, usaha itu perintah, tapi hasil dari usaha itu takdir. Usaha itu perintah, ya, usaha beramal itu perintah, tapi hasil dari usaha
Itu takdirnya Allah. Ada misalnya seseorang yang dia ditakdirkan hidup cuma sampai umur 40 tahun. Tapi dia berusaha dalam hidupnya berolahraga, misalnya makan-makan yang sehat. Ya dia akan mendapatkan pahala kalau diniatkan karena Allah. Dan itu sebuah perintah. Ya, berusaha mendapatkan takdir yang baik itu adalah perintah dari Allah dan ada pahalanya. Dan usaha itu bukan untuk mengganti takdirnya Allah, tapi usaha itu memang untuk menjalankan perintah Allah. Maka ketika umur 40 tahun dia meninggal dunia, padahal di dalam hidupnya dia udah usaha untuk sehat ini dengan cara olahraga, makan ya, tidak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Karena bagi seorang muslim kehidupan yang sesungguhnya ya di akhirat nanti. Itu. Ada seorang santri yang dia misalnya usaha untuk selesai hafalan. Jadi tertulis di takdirnya bahwa dia ini hafalannya cuma 20 juz misalnya. Maka tidak akan berubah takdirnya Allah itu. Karena sudah tertulis oleh Allah. Dan tidak ada ruginya seseorang berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menilai usahanya seseorang daripada hasil akhir. Karena kalau hasil akhir Allah udah tahu. Kalau antum nanti matinya kayak apa aja Allah tahu. Rezeki antum selama di dunia ini berapa miliar Allah tahu. Umur antum Allah tahu, Maha tahu semuanya. Sebelum antum lahir di dunia ini sudah tertulis bahagianya antum, sedihnya antum, rezekinya antum, matinya antum, sudah tertulis semua. Nah, kalau Allah tidak menilai hasil akhir, tapi menilai apa? Usaha. Seberapa sungguh-sungguh antum dalam usaha mendapatkan takdir yang baik itu. Tapi jangan kemudian potong kompas dengan kemudian sok tahu dengan hasil akhir atau dengan takdir. Misal begini, antum ngafal, susah sekali ngafal. Terus antum langsung sok tahu, wah ini mungkin takdirnya saya itu bukan hafal Quran. Nah, itu nanya antum sok tahu. Antum kemudian setelah itu malas-malasan. Jangan, usaha terus. Kullukum muyassarun lima khuliqalah. Kalian akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Allah akan mudahkan dengan usaha yang keras. Allah akan mudahkan kita menuju takdir baik yang kita harapkan. Ada seseorang misalnya dia susah bangun malam, kemudian dia langsung menyimpulkan sendiri. Wah, kayaknya ini takdir saya ini bukan ahli tahajud. Nah, ini salah. Karena dia seakan-akan lebih mengetahui dari apa yang belum terjadi. Padahal sesuatu yang belum terjadi itu sesuatu yang gaib, yang hanya Allah saja yang Maha tahu. Maka ikhwan rahimakumullah, dalam hal ini kita semua hendaknya terus berusaha beramal soleh menuju takdirnya masing-masing. Dan Allah Maha baik. Allah Maha baik akan memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Apapun anggapan kita. Kadang manusia menganggap sesuatu itu buruk, padahal Allah menganggap itu sesuatu yang baik. Saat kita diberikan sakit, kita mungkin menganggap itu sesuatu yang buruk. Tapi bisa jadi sakit itu adalah sinyal tubuh kita supaya kita menjaga kesehatan setelahnya. Ya enggak? Misalnya antum makan makanan yang enggak sehat, kemudian antum sakit. Itu kan tubuh antum tuh ngomong gitu. Besok jangan lagi ya. Mungkin kayak gitu. Sehingga kemudian setelah itu antum hati-hati. Antum misalnya masuk angin gara-gara tidur di lantai. Ya kan? Itu kan sebenarnya tubuh ngomong itu. Besok jangan tidur di lantai, bahaya.
masuk angin. Jadi sesuatu yang kadang-kala kita anggap buruk, ternyata itu adalah baik. Karena manusia kalau tidak diingatkan, kadang dia tenggelam dengan kesalahan. Manusia itu kalau nggak diingatkan, dia nggak ngerti kalau itu salah. Maka ikhwanakumullah di sini disebutkan bahwa orang-orang kafir jahiliyah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan ini adalah sebuah iftira 'ala Allah, sesuatu yang diada-adakan atas Allah yang biasa dikenal dengan perilaku bid'ah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Dan mereka itu telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ya, orang-orang jahiliyah ini disebut sebagai orang yang sesat jalan. Jadi kalau Allah katakan sesat, ya kita sampaikan sesat. Dan yang menyesatkan perilaku seseorang itu bukan kita, tapi Allah. Ada beberapa orang yang antipati ketika mendengar kalimat sesat. Padahal dalam agama ini banyak sekali kalimat dhal. Dalam surat Al-Fatihah sendiri di akhir ayat, di akhir surat, waladhdallin, sesat juga. Allah sebut ada orang-orang sesat di tengah manusia dan mereka harus diingatkan sebagaimana sesatnya orang-orang jahiliyah. Maka di sini bisa disimpulkan kenapa mereka dikatakan sesat oleh Allah, karena mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka memisah-misah rezeki yang Allah berikan kepada mereka untuk berhala-berhala dan tidak mereka makan. Dan yang kedua, mereka mengutamakan bagian untuk berhala itu lebih banyak daripada bagian Allah. Ayat sebelumnya ya dikisahkan ketika orang-orang jahiliyah itu membagi-bagi harta mereka, sebagian untuk berhala itu, yang untuk berhala itu tidak boleh dibagi lagi untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Sehingga seakan-akan untuk berhala lebih banyak daripada Allah. Kemudian yang ketiga, mereka para pemuka mereka menganjurkan untuk membunuh anak-anak perempuan karena takut miskin, takut menanggung malu, takut membawa sial. Dan padahal manusia itu laki dan perempuan itu sama saja. Antum pengen punya anak laki atau perempuan? Ya. Semua pada pengen anak laki-laki apa. Padahal semua itu sama. Ya. Karena intinya adalah bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh-solehah dan bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, kenapa mereka disebut sesat? Karena mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu atas dasar hawa nafsunya sendiri, bukan syariat Allah. Dhallu, sesat. Maka ikhwan rahimakumullah, semoga kita semua terhindar dari perilaku orang-orang jahiliyah seperti ini dan berlaku, bertindak, berkata, berbuat hendaknya betul-betul atas dasar syariat Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah ibadah, terkait masalah akidah. Tapi kalau masalah muamalat, maksudnya masalah duniawi, ya masalah duniawi ya memang bebas manusia, tidak harus selama mendatangkan manfaat. Kemudian kita sampaikan membuat peraturan-peraturan yang terkait masalah dunia, ya boleh-boleh aja. Aturan lalu lintas, ya kan? Itu enggak ada di dalam Al-Quran. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Masalah ngatur kendaraan di jalan, silakan.
membuat SIM, naik motor harus punya SIM, pakai helm, aturan duniawi silahkan. Tapi kalau masalah akidah dan masalah ibadah harus berdasarkan dalil dan penjelasan dari para ulama. Demikian ikhwan, semoga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.